Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Usaha Perjalanan Wisata di D3 Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung. Oke, minggu ini kita masuk ke dalam pembahasan terkait struktur organisasi BPW, struktur organisasi Biro Perjalanan Wisata. Ya, langsung saja. Ya, oke, sebelumnya gini, kita mau coba untuk di mata kuliah ini, teman-teman bisa kasih hal terbaru dari dunia pariwisata. Tiap-tiap anak akan memberikan satu informasi terbaru tentang dunia pariwisata yang mungkin teman-teman yang lain nggak tahu. Jadi kita saling memberikan informasi terupdate di dunia pariwisata buat teman-teman. Yaitu pakai hashtag siap update, dan mungkin tadi teman-teman bisa saat pertemuan online kalian bisa saling sharing. Oke, sekilas info. Ya, masuk ke materi mata kuliah hari ini. Itu untuk struktur organisasi BPW, kita ada 3 pembahasan utama. Pertama adalah kita akan melihat level manajerial itu seperti apa sebenarnya. Kalau kalian nanti punya travel agent, maka apa aja sih yang harus ada dalam level manajerial, dalam level manajemen, bagaimana memanage sebuah travel agent. Lalu struktur organisasi seperti apa sih? Dan terakhir tugas dan fungsi dari tiap-tiap struktur. Nanti kita akan coba bahas dan akan kalian praktekkan dalam kelompok kalian untuk menjadi sebuah travel agent. Oke, yang pertama adalah level manajemen. Level manajemen itu terbagi jadi 3 level pembagian level A, B, dan C ya. Kita bagikan dalam kelas ini aja, A, B, dan C. Semakin ke atas itu semakin sedikit jumlahnya, semakin ke bawah semakin banyak, seperti pola piramid. Yang pertama adalah level A. Level A adalah level policy and strategy. Level di mana, atau bisa dibilang juga top level. Jadi level ini adalah posisi yang menentukan kebijakan dan strategi berjalannya perusahaan travel agent yang ada yang kalian buat. Nah, kalau kalian ada di posisi ini, maka kalian menjadi penentu kebijakan. Bagaimana sih arah dari travel yang kalian buat? Bagaimana citra? Bagaimana target pasar? Bagaimana produk? Nah, itu yang kalian menentukan di akhirnya. Itu adalah top levelnya, atau yang level yang menentukan policy and strategi. Lalu level yang kedua adalah mid level atau middle level management. Ini di level B, posisinya adalah untuk menentukan prosedur dan taktik dari berjalannya suatu perusahaan, khususnya travel agent. Jadi bagaimana level ini adalah level yang menurunkan tadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh ini ya, top level. Ide-ide besarnya diturunkan menjadi sebuah prosedur dan taktik di dalam perusahaan. Strategi segala macam itu diturunkan ke dalam hal yang lebih konkret. Nah, lalu level yang ketiga adalah lower level management atau level bawah yang sifatnya execution atau mengeksekusi kebijakan yang sudah dibuat di top level dan turun dalam bentuk prosedur. Nah, prosedur ini yang menjalankan adalah level execution ini, level C atau lower level management. Yang ada di operasi, yang mengoperasikan ini di lapangan, yang membuat segala rencana ini berjalan, itu adalah execution level. Nah, A, B, C ini, masing-masing leveling ini itu saling berkait. Apabila satu level ini terganggu, maka level yang lain pun akan terganggu. Jadi jalannya tidak maksimal. Apabila level A dan B sudah bagus, tapi saat eksekusi itu jelek. Nah, akhirnya tidak berjalan maksimal produk yang ditawarkan. Atau kebalikannya, level A ini strateginya udah bagus, tapi prosedur yang diturunkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh level A. Akhirnya turun ke teknis penggarapan itu jelek. Nah, gitu. Begitu pula apabila sebenarnya bagian-bagian di level B dan level C ini sudah sangat bagus, orang-orang sudah sangat kompeten, dan mereka sudah siap buat
melakukan kondisi seperti apapun, tapi perencanaannya dan eee, strategi kebijakannya itu jelek dari top level. Maka yang keluar pun akhirnya jelek juga. Jadi harus ada kesinambungan yang saling mengisi di sini. Oke, itu tadi adalah level ya. Jadi ada 3 level manajemen secara garis besar nih. Ada 3 level manajemen, top level, middle level, dan lower level. Lalu struktur organisasi. Biasanya, nah ini gambarannya, jadi tetap tadi, ada top level manajemen, ada middle level manajemen, ada lower level manajemen. Top level itu biasanya diisi oleh presdir atau dewan komisaris. Lalu middle levelnya ini diturunkan ide besar dari atau strategi kebijakan yang diberikan oleh presiden dan direktur atau dewan komisaris diturunkan oleh manajer pemasaran, manajer travel, spesialis project, manajer keuangan, administrasi. Lalu turun ke supervisor, terus yang mensupervisi staff-staff yang ada di bawah ini. Jadi garis komunikasinya bisa lebih jelas. Nah, ini tetap kebagi menjadi 3 ya, top level, middle level, dan lower level. Ini paling enggak struktur minimal yang dimiliki oleh suatu BPW. Oke, selanjutnya, nah bagian-bagian dalam struktur BPW. Ini tadi seperti sudah dijelaskan di atas tadi, ada, nah ini ya, sama di sini ya, bagian-bagian ini. Ada presiden direktur, ada divisi pemasaran dan penjualan, ada produk, yaitu tour and travel dan special project. Lalu ada yang administratif dan keuangan. Ada bagian-bagian ini saling mendukung satu sama lain, sama seperti leveling tadi, apabila satu bagian ini performanya jelek, maka secara keseluruhan produk yang keluar pun juga jelek. Oke, fungsi utama dari presiden direktur ini adalah contohnya Ferry Unardi ya, dia direktur Traveloka. Fungsi utama dari presiden adalah mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan kebijaksanaan perusahaan kepada dewan komisaris. Jadi dia yang pasang badan arah perusahaannya ini mau seperti apa. Dia yang pasang badan bagaimana perusahaan ini memiliki kebijakan seperti apa untuk mengembangkan perusahaannya. Tugas-tugasnya terinci di sini ya. Itu menjadi melaksanakan pimpinan harian, koordinasi antara direktur dan bawah-bawahannya. Yang kedua adalah menandatangani perjanjian dan kontrak usaha. Tanda tangan dia yang paling valid. Terus menentukan kebijaksanaan perusahaan mengenai keuangan, tata usaha, kepegawaian, rencana hidup perusahaan. Terus menentukan anggaran belanja. Ya, lalu yang kelima mewakili perusahaan dalam keanggotaan asosiasi. Sebenarnya ini bisa ya untuk bagian-bagian lain, tapi akan menjadi sebuah kekuatan yang lebih apabila seorang presiden direktur yang mewakili. Oke, itu ya. Ikut aktif juga mempromosikan produk perusahaan dan setiap kesempatan. Lalu, divisi yang kedua adalah bagian gampangnya marketing, pemasaran, dan penjualan. Fungsi utamanya apa sih? Mungkin kalian juga paham juga. Jelas, karena namanya adalah pemasaran penjualan, fungsinya adalah melaksanakan kegiatan penelitian, perencanaan, pengembangan, dan pemasaran produk. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada direktur. Yang pertama adalah mereka harus bisa mengumpulkan informasi, tarif, dan data lengkap semua jasa produk dan saingannya, dan apa aja yang diperlukan oleh konsumen. Terus bisa menjalin hubungan baik, kerjasama antara berbagai instansi lain yang saling menguntungkan. Jadi ada simbiosis mutualisme yang mereka yang saling menjaga. Misalnya, bagian pemasaran tour and travel, dia harus paham, harus bisa bekerja sama juga dengan bagian pemasaran hotel. Jadi saat mereka punya program, dapat tamu, mereka bisa memilih hotel mana yang dibutuhkan oleh tamu dan bisa dapat harga spesial misalnya. Nah, itu kan bisa menguntungkan juga. Terus harus bisa juga memasarkan produk-produk, bagaimana bisa merencanakan, terus bisa membuat media-media promosinya dalam bentuk apa, dan bisa memasarkannya dalam bentuk yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Harus lebih fleksibel, bisa berhadapan dengan orang banyak, bagaimana bisa menyampaikan maksud dan tujuan kita untuk berpromosi. Nah, ini harus dikuasai oleh bagian dari pemasaran dan penjualan. Terus yang tadi adalah yang keempat, bisa mengadakan market research atau seperti yang nomor 1 tadi, dia harus bisa mengumpulkan informasi kan.
Jadi dia bisa, informasi udah kekumpul nih, maka harus diteliti kan, harus dianalisis. Oh ternyata polanya masyarakat yang sekarang tuh lebih seneng trennya wisata yang begini begini begini. Nah jadi dia yang bisa menyesuaikan. Oh berarti produk yang harus dijual seperti ini. Nah bagi nanti tim yang lain bisa menyesuaikan produknya. Oke itu bisa sampai ke customer survey, product planning dan lain-lain. Terus yang kelima adalah, nah ini administratif ya, dia bisa membuat laporan pelaksanaan rencana kegiatan secara berkala. Jadi tertulis dan bisa terdelegasikan apa yang direncanakan kepada baik itu untuk yang bagian lower level ataupun bagian top level. Dia menjadi penengah dari itu. Oke, yang kedua adalah bagian tour and travel special project. Ini lebih mungkin kalau kalian lebih familiar dengan travel consultant. Ini divisi yang bisa merencanakan bagaimana sih sebuah produk itu bisa berjalan. Bagaimana sih paket wisata yang keren tuh seperti apa sih? Nah, ini tim ini yang bertanggung jawab. Jadi fungsi utamanya adalah menyusun rencana kegiatan penjualan dan penyelenggaraan tour and travel, konvensi, MICE, dan bisa mempertanggungjawabkannya kepada direktur. Nah, ini lalu tugasnya adalah tadi bisa melayani semua permintaan informasi. Gimana sih pengurusan dokumen, domestic tour, overseas, short excursion, meeting, incentive travel, conference, exhibition. Jadi dia yang paling kompeten saat ditanya. Misalnya, Mbak, kita mau ke Lampung nih 3 hari 2 malam, bisa kemana aja ya? Nah, bagian ini yang harusnya paling paling apa ya, paling khatam atau paling paling jago dalam memberikan produk. Ya lalu dipasarkanlah tuh sama bagian marketing. Lalu bisa menyusun rute perjalanan, harus jelas. Rute sudah bisa disusun dan bisa menghitung harga, jangan sampai melakukan perjalanan malah rugi. Terus persyaratannya juga harus paham dan akhirnya ini bisa disampaikan nanti untuk tim sales and marketing kepada pelanggan. Terus yang terakhir juga bisa memberikan informasi tentang beragam harga tiket yang bisa dipilih, jadwal, jenis pelayanan, angkutan. Pokoknya dia yang spesialis terhadap bagaimana pelaksanaan sebuah tour. Nah, itu. Lalu yang terakhir bagian administratif. Tanpa bagian ini eh, keuangan, terus dokumentasi perjalanan itu bisa kacau balau kalau bagian ini rusak. Jadi kita nggak tahu nih sebagai direktur. Melihat dong laporan keuangannya apakah kita untung atau kita rugi dalam tahun ini gitu. Kalau nggak ada pencatatan administrasi yang jelas. Nah, bagian utama adalah bagian paling nggak ada keuangan dan administrasi umum. Nah, tugasnya adalah menyusun, melaksanakan, mengevaluasi urusan peraturan kepegawaian, tata administrasi, dan lain-lain. Terus tugasnya, nah bersama divisi lain bisa menganalisa neraca tahunan yang akan untuk menyusun anggaran ke depan. Jadi tadi saya bilang ini program kita nih selama setahun kemarin tuh rugi apa enggak? Kalau rugi ngapain kita lanjutin produknya walaupun produknya bagus nih yang ditawarin sama tim tour and travel specialist. Tapi nggak menguntungkan, malah rugi kita. Ya ngapain? Sebagai travel agent kan harusnya profit. Tapi ngapain malah rugi? Nah, berarti harus dievaluasi ulang. Terus, oh ini perjalanan kita setahun ini kemana aja? Kliennya dari mana aja? Nah, kalau nggak ada bagian administrasi, kita nggak tahu tuh siapa aja konsumen kita. Dan akhirnya, kita nggak bisa memetakan itu skala garis besar ini untuk bagian keuangan dan administratif umum. Nah ini juga hubungannya dengan kepegawaian. Mereka juga harus bisa mengelola lamaran, terus apabila ada karyawan yang masuk atau keluar, nah, dia yang mengatur semuanya secara administratif. Itu. Jadi, oke, secara kesimpulan terdapat 3 level manajemen untuk struktur organisasi BPW. Nah, terus juga dari secara umum juga di dalam level itu ada 4 bagian paling tidak yang ada dalam suatu travel agent. Itu bisa berkembang ya, nggak harus. Misalnya bisa dipecah bagian keuangan sendiri, terus administratif umum sendiri, atau pemasaran, eh ya paling nggak itulah bisa dipecah intinya. Jadi tidak harus saklek, tapi paling nggak minimal ada 4 bagian ini.
dan mereka punya tugas masing-masing. Oke, itu secara keseluruhan materi untuk minggu ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kita akan diskusikan di pertemuan online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat belajar dan sampai berjumpa kembali.